liar dianggap itu adalah wajar. Bang Ges bisa ditanggapi Bang, meskipun Presiden Jokowi sudah bertemu Anies di sirkuit, namun sepertinya PSI tetap mempersoalkan penyelenggaraan balap mobil listrik skala internasional ini. Terima kasih. Saya yang pertama appreciate sekali dengan kedatangan Pak Jokowi ya ke Formula E, karena dengan kedatangannya itu menegaskan bahwa segala sesuatu yang atas nama bangsa diperlukan kebersamaan, keberpihakan untuk sama-sama bertanggung jawab atas segala event yang akan kita lakukan. Saya mendukung sekali pada saat MotoGP dilaksanakan dan saya ikut bangga pada saat MotoGP itu sukses. Sama juga saya akan juga sangat bangga apabila Formula E juga sukses gitu loh. Menariknya adalah kedatangan Pak Jokowi ditafsirkan dengan macam-macam hal. Kalau kita tarik ke belakang antara Pak Jokowi dengan Anies itu, pada saat Pak Jokowi maju kan jubirnya Pak Anies. Sampai hari ini coba cari rekam jejak tulisan dari Anies yang kira-kira ada tendensi negatif terhadap Pak Jokowi. Nggak bisa tuh, nggak ada sama sekali. Bisa dilecak gitu. Kan yang ramai hanya di bawah. Siapa yang ramai? Ya PSI dan teman-teman, selalunya kayak gitu kan. Jadi itu yang pertama, saya apresiasi kepada Pak Jokowi. Tapi ada juga yang harus saya apresiasi selain Pak Jokowi. Orang-orang yang biasanya tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang kerja di lapangan. Pak Wijiono dari Malang, Pak Hartanto dari Blora, Pak Roni dari Sumbar. Mereka petugas lapangan di Formula E. Yang kalau panggung itu sudah jadi, biasanya mereka jauh. Nggak ada di sana lagi. Jadi mereka dan teman-teman saya apresiasi sekali. Kenapa? Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap sedunia. Dan 3.000 orang itu adalah seluruhnya anak bangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta ini luar biasa. Kemarin kita punya event International Youth Championship Barca yang menang di bulan Ramadan. Itu berjalan dengan sukses. Sebelumnya ada MotoGP, dikit lagi ada Formula E. Dan bulan Juli akan ada kejutan lagi dari Jakarta, bukan saya yang akan sebutkan tapi nanti Jakpro ya. Bulan Juli akan ada kejutan lainnya lagi. Berbagai program Anies itu berjalan dengan sukses. PSI tetap dengan kemarahannya. Saya kasih contoh satu tentang dananya katanya. Yeah. Kalau ngomong pakai data aja bos. Ini teman-teman, nota kesepahaman antara Pemprov dengan DPRD ditandatangani 17 Agustus tentang apa? Komitmen fee Formula E. Ini siapa yang pernah tangan di sini? Ada namanya nih. Angkanya Bang, dianggap tadi kan menghambur-hamburkan uang rakyat. Angkanya dari 1,2 triliun turun menjadi 560 miliar untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Tapi kan situasinya pandemi Agustus sebelum tanggal 20, sebelum paripurna. Udah ada penetapannya sama-sama. Silakan Anda membacakan atau saya membacakan. Jadi kalau ke data kan lebih enak. Yang kedua, tentang membawa isu agama tadi. Ketika menjelang Natal, di Jakarta itu ada Christmas Carol. Saya terlibat sebagai orang yang ikut membantu acara itu. Luar biasa sekali. Di 7 titik lokasi Jakarta. Di tengah suasana itu, di tengah suasana kehangatan itu, apa yang dilakukan PSI? Giring pidato. Anies membohong. Di tengah suasana semacam itu. Satu. Yang kedua, di tengah kita sedang menikmati pertandingan bola kemarin. Grace pidato. Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Itu tuduhannya Grace secara tidak langsung. Yang sekarang Pak Jokowi datang ke Formula E. Apa yang dikatakan PSI barusan menarik lagi ke persoalan-persoalan lama 2017. Nggak habis-habis. Ginilah, saya sederhana aja. Kalau kesal tempat ngegiring kambingnya itu hilang, ntar gue sediain di tempat yang lain nih. Gue siapin lagi. Kalau di Ancol kan udah jadi Formula E kan, tadinya kan dibilang nggak mungkin. Nanti saya siapin lagi
tempat giring menggiring kambing. Jangan khawatir itu. Banyak olahan lahan kosong di Jakarta. Yang ketiga, tentang lem Aibon. Diulang lagi ke sana. Tanggal 19 September sebelum dibicarakan, Anies sudah pidato panjang. Dia marah terhadap anggaran yang sifatnya gelondongan. Yang sekarang dirubah sama dia. Dan itu berhasil. Tapi tidak pernah diapresiasi oleh PSI. Tidak pernah. Dan tidak pernah juga dikritik. Kalau tadi katanya dana rakyat. 6,5 triliun itu habis untuk LRT. Biaya per bulannya 12 miliar. Yang masuknya cuma 500 juta. Kemana suara PSI? Kemana suara PSI terhadap pemborosan uang rakyat itu? Itu terjadi kok. Tapi JIS jadi, Formula E jadi. Yang kata Anda tidak jadi. Saya ingat omongan terakhir dari Mas Utomo Dananjaya. Kita semua kenal dia. Tokoh para Madinah. Saya suka dengan Mas Arya tadi. Ada kaitannya dengan itu. Kedengkian tidak membawa kita kemana-mana. Festival gagasan bisa berjalan. Tapi persahabatan harus tetap jalan. Tapi kalau PSI tetap membawa kedengkian, silahkan dia sendirian saja. Terima kasih. Mas Andi. Mas Ya. Andi. Mas Geis, tidak ada kebencian terhadap Mas Anies Baswedan. Sekali lagi Anda gagal menangkap substansi persoalan. Dalam politik, debat, kritik itu biasa, harus terbiasa. Namanya dipilih, itu bagian dari tugas atau resiko menjadi seorang pejabat publik. Dikritik oleh masyarakat, dikritik oleh kekuatan politik lain. Nggak ada yang aneh. Kalau Anda menyebut bahwa kami benci dan tidak pernah mengapresiasi, Anda salah besar. Jangan lupa, pembangunan Stadion JIS itu diapresiasi oleh anggota DPRD dari PSI Anggara Wicitra, yaitu yang sekarang menjadi ketua fraksi PSI. Saya ajarkan Anda untuk mengkritisi Anies, kritisilah Anies pipanisasi air bersih. Itu tidak jalan. Kritik. Itu satu hal. Yang pertama JIS. Kami apresiasi soal JIS. Kemudian bagi saya juga misalnya pembangunan jembatan penyeberangan yang cantik itu nggak masalah, bagus, tapi bukan prioritas. Pembangunan jalur sepeda itu bagus, saya suka naik sepeda, saya suka bersepeda, tapi bukan prioritas. Yang paling prioritas adalah bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan? Mengatasi polusi yang semakin memburuk, mengatasi pelayanan publik. Jangan lupa, PSI sedang tidak menjalankan politik gimmick. Sekali lagi yang kami jalankan adalah politik substantif. Jadi kalau ada pemimpin, ini politik substantif itu adalah politik anggaran. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang ketika berkampanye, bahwa kelak kalau dia terpilih maka maju kotanya bahagia warganya. Maka yang harus kita ukur adalah apakah janji itu ia realisasikan dalam bentuk anggaran. Apakah uang rakyat Jakarta dipakai sebaik-baiknya untuk kemajuan kota. Apakah penyelenggaraan balap mobil Formula E adalah indikator kemajuan rakyat Jakarta? Oke. Apakah Formula E adalah jawaban atas persoalan termasuk yang disebut oleh Bung Geis tadi, yaitu orang-orang di Jakarta Utara yang sampai sekarang tidak bisa mengakses air bersih. Itu sangat ironis. Apakah itu jawabannya Formula E? Apakah Formula E adalah realisasi janji untuk memajukan kota dan warganya? Kalau memang itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan macam apa yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh gubernur. Dan ngomong-ngomong soal kebahagiaan, saya ingin menyitir data BPS. 2017 kebahagiaan warga DKI Jakarta itu sekitar 71,33 indeksnya. Sementara pada 2021 indeks kebahagiaan warga DKI menjadi 70,68. DKI itu ada di urutan 27 dari 34 provinsi, 7 dari bawah. Jadi bayangkan dengan budget ini paling bawah Mbak. Bayangkan dengan budget begitu besar, hampir 80 triliun rupiah. Gubernur Anies Baswedan gagal membahagiakan warganya. Jadi kita perlu mempertanyakan jargon maju kotanya bahagia warganya itu apakah benar? Itu jelas gagal total. Ya, saya mengambil dengan data yang sama, data BPS Jakarta paling demokratis. Penghargaan dari Kemenak Jakarta kota paling harmonis. Kalau soal kebahagiaan kan subjektif, ditanya pada saat kapan, pada saat pandemi. Tapi kalau soal angka Jakarta paling tinggi tingkat kemajuannya itu data BPS juga. Itu satu Semua hal. daerah ditanya pada saat pandemi. Konteksnya perbandingan. Sebentar, saya akan jelaskan. Kalau Anda mau ngomong terus ya silahkan. Mau membawa kedengkian terus silahkan. Dilanjutkan Bang, silakan Bang. Oke, lalu saya ingin cerita. Air bersih di Jakarta itu bermasalah. Ada 2 perusahaan swasta yang sampai hari ini masih mengelola itu.
Dan itu berkaitan juga dengan DPRD. Kenapa PSI tidak mendorong itu? Kan PSI juga punya tugas terhadap anggaran di Jakarta. Dan tidak hanya otoritasnya gubernur, ini ada otoritasnya DPRD. Ketika Anda ribut tentang uang rakyat dikemanakan, Anda tidak ribut ketika kenaikan gaji DPRD. Anda tidak bermasalahkan. Tapi untuk Formula E Anda ributkan gitu. Kerja DPRD selama ini hasilnya apa? Itu kan juga perlu dipertanyakan. Yang saya ingin cerita sedikit tentang air bersih. Di Pulau Seribu, dari 25.000 menjadi 1.300 rupiah. Sama dengan daratan Jakarta. Tentang air bersih. Itu selesai oleh Anies. Anda punya apresiasi? Tidak. Yang tentang, kembali lagi ke soal yang pertama tadi. Saya masih sangat kecewa tentang Natal. Jangan dilakukan lagi. Anies itu sudah membawa kita kepada suasana yang sangat harmonis. 3 tahun berturut-turut dilakukan gitu. Dan masih saja diteriakan tentang segmentasi. Perbedaan di dalam pilihan yang selalu dikaitkan dengan narasi-narasi tentang identitas. Yang tidak punya fakta. Kalau ada fakta silahkan, yang ada cuma persepsi. Fakta maksud saya dalam kaitan dengan Anies ya. Tidak pernah ada faktanya. Bahkan Anies mengirim surat terbuka untuk menghentikan itu semua. Tapi kembali lagi setiap bicara dengan PSI itu terus diulang-ulang. Ini mau kemana kita Tapi kayak sebenarnya? PSI tadi mengklaim ini substansial. Lihat secara utuh seperti itu. Substansialnya dia itu dia ngarang sendiri dan mengkritisi karangannya dia sendiri. Itu tidak substansial, yang substansial soal angka. Ini di DPRD ada, saya bawa datanya, ini jelas gitu. Oke, Mas Hendy Satrio nampaknya mau mengomentari Mas, silakan. Iya, terima kasih ya. Saya rasa juga PSI salah memahami pengamat gitu. Jadi pengamat politik juga salah dipahami oleh PSI gitu. Ini Bang Hendri Sebetulnya- sepertinya tersinggung Jangan nih baper sepertinya. lah. Mas Henry. Bukan baper. Sebetulnya kan kami ini, saya lah ya, jangan kan nggak bisa mewakili pengamat politik yang lain. Saya melakukan kritisi kepada PSI itu untuk mengingatkan substansinya PSI menurut saya terlalu kecil karena Indonesia itu luas. Yang dicontohkan adalah bupati dan wali kota tadi, bukan gubernur gitu. Makanya kita berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia itu luas. Jangan terlalu konsentrasi ke Mas Anies gitu. Dia boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian yang lain mendukung Mas Anies, kemudian PSI nggak mendukung kan juga lucu juga ceritanya. Nah kemudian ada satu hal tadi yang saya kecewa sekali sebagai partai politik. Yang masih terus menerus menggali persoalan 2017. 2017 itu kan sudah selesai. Sekarang lihat saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawangsa kan membangun provinsinya masing-masing dengan caranya. Tuduhan tentang 2017 itu kan nggak pernah terbukti. Kalau kita bicara tentang politik identitas, sampai saat ini pasti ada politik identitas. Dan setiap partai politik itu juga melakukan politik identitas. Apalagi jualan ke Islam. Lalu mau gimana? Suara mayoritas di Indonesia itu adalah suara umat muslim. Pasti semua partai politik jualannya ke Islam. Bahkan simbol-simbol agama itu di beberapa partai politik juga diletakkan dalam logo-logo mereka. Jadi maksud saya sebagai partai politik ajaklah masyarakat ini, edukasi masyarakat untuk melihat yang sekarang. Saya setuju melihat 2017, tapi gunakanlah teori spion. Kaca spion itu ada karena kita bisa melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh PSI sebagai partai politik. Oke, 2017 lihat ke belakang tapi untuk maju ke depan gitu. Jangan lagi kemudian diungkit-ungkit lagi nggak selesai. Jadi apa yang sudah berbusa-busa disampaikan oleh Mas Abe tentang rekonsiliasi dan lain-lain itu gagal lagi. Tapi soal poin yang bahwa PSI ini mengendorse Anies, Aniesnya makin populer. Loh ya iya, Meskipun itu kan kesannya saya negatif katakan. dari PSI. Karena begini, setiap kali PSI melontarkan kritikan kepada Mas Anies, itu membuka ruang bagi tim Gubernur Jakarta dan Mas Anies sendiri untuk menjelaskan lebih gamblang lagi. Misalnya tadi tuh kritikannya PSI kan, akhirnya Bang Ges menjelaskan tuh beberapa topik-topik kebenaran tadi termasuk tanda tangan komitmen fee yang ternyata ada perjanjiannya dengan DPRD kan. Nah itu kan jadi jelas gitu. Makanya saya bilang ini apakah sebetulnya pendukung asli Anies Baswedan adalah PSI? Mas Andi ini perlu dijawab ini seperti ini.
Sekali lagi kalau mengikuti logika Mas Henry ya, kita nggak bisa mengkritik orang loh. Dalam artian udahlah lupakan, nggak usah ngomongin rekam jejak. Bukankah dalam politik itu hal yang biasa Mas? Saya baru dengar juga ya ada teori kaca spion itu ya, itu nggak tahu teori dari mana. Tapi sekali lagi, Ya, tapi rekam kan bener, jejak kan? kandidat itu biasa banget dikulitin dan itu adalah bagian dari proses demokrasi, bagian dari pematangan pematangan publik untuk menilai Iya, seorang kandidat. tapi Kang Andi, mohon maaf, di 2017 itu Kang Andi harus menjelaskan mana yang dilakukan salah oleh Mas Anies dan kemudian apa yang diperbaiki, gitu. Jadi jangan cuma kemudian menjual cara-cara kemenangan Anies 2017 yang mana Ya juga. silahkan saja bagi para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan posisi Oh, enggak, Mas Anies. bukan. Itu kan posisi Bukan, posisi yang ini bukan masalah konteksnya dukung adalah mendukung, tapi masalah PSI tentang ingin mengingatkan rekonsiliasi apa yang tadi terjadi pada disampaikan oleh Mas 2017 Abang. Oke, tentang saya- seorang Tolong kandidat. Anda jawab ya, saya mau tanya. 2015 akhir, 2016 awal, kampanyenya terhadap Ahok adalah lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Jawaban Silakan PSI? Anda jawab. Anies pada saat itu masih jadi menteri. Oke, kita tahan dulu Mas. Jawabannya usai jeda sesaat lagi.